selamat sore semuanya. Selamat sore Akang Teteh yang ada di Zoom meeting sore ini. Di sini saya Devia Rahmadini sebagai MC kegiatan Bincang Dikri sore ini akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang mungkin akan membuat kita menjadi lebih dekat dengan Himadikri. Di mana pertanyaan tersebut nanti bakal dijawab langsung oleh BPH umum dari BE atau Badan Eksekutif Himadikri yang udah ada di room Zoom meeting sore ini. For your information, podcast ini merupakan podcast pertama yang dilakukan Himadikri sebagai tayangan pertama dari Departemen Media Informasi atau Medinfo, dan tentu saja saya selaku MC bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Oleh karena itu, kita semua harus tetap menonton, stay tune, dan jangan lupa memberikan masukan yang mendukung di kolom komentar video ini nantinya. Oke, selamat sore Kang Pandu, Teh Vira. Selamat sore juga Teh Devia. Maaf nih ada pengajian di samping rumah jadi mengganggu ya. Oke, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Selama suaranya masih bisa kedengar dengan jelas. Gimana nih kabarnya Kang Teteh? Baik? Dan sekarang kesibukannya itu lagi gimana nih sore kali ini? Boleh dong. Ya, alhamdulillah ya lagi dalam keadaan sehat walafiat. Cuma karena ini udah menunjukin waktu 4:30 ya, jadi udah mulai lapar, udah mulai haus. Terus juga untuk kesibukan karena berhubung udah mau lebaran, jadi kegiatan juga sekarang udah lumayan sedikit ya, nggak kayak biasanya gitu. Vira gimana nih Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik sih alhamdulillah ya. Lagi ini udah mendekati lebaran, udah harus semangat kita ya. Kalau Teh Devia gimana Teh Devia? Alhamdulillah baik, aman semuanya. Mantap. Oke. Mungkin buat teman-teman semuanya yang belum tahu di mana Kang Pandu ini merupakan ketua umum dari BE atau Badan Eksekutif Himadikri, dan juga Teh Vira merupakan sebagai wakil dari ketua umum BE Himadikri periode saat ini ya Kang Teteh ya. Betul banget Teh. Oke. Mungkin untuk selanjutnya bisa kita mulai dari beberapa pertanyaan yang bakal dijawab langsung nih oleh Kang Teteh yang ada di sini. Boleh kita mulai mungkin ya Teh dari pertanyaan pertama, Kang Teteh. Boleh Teh, silakan dimulai. Oke. Untuk pertanyaan pertama itu ada pandangan dari kalian, dari Ketua dan Wakil Ketua Umum BE Himadikri terhadap Prodi Pendidikan Kelautan dan Perikanan atau PKP Teh. Mungkin boleh dimulai dari Kang Pandu buat menjawab. Oke. Jadi pertanyaan tentang pandangan saya terhadap Prodi PKP ini. Jadi kan Prodi PKP ini kan merupakan program studi yang baru ya, baru 4 tahun berjalan dan baru ada 4 angkatan juga. Tapi kalau dilihat dari apa yang kita pelajari dan apa yang jadi visi misi dari program studi pendidikan kelautan dan perikanan ini, program studi ini merupakan program studi yang punya potensi besar untuk kemajuan bukan hanya di alma mater universitas, tapi juga bakal ada potensi yang besar buat negara ini sendiri. Karena seperti yang kita tahu ya, Indonesia merupakan negara maritim yang besar, tapi untuk sumber daya manusianya masih rendah. Nah, dari program studi pendidikan kelautan dan perikanan ini akan mencetak sumber daya manusia yang lebih mumpuni untuk kemudian hari untuk Indonesia ini. Mungkin itu dari saya. Mantap banget nih jawabannya ya. Jadi menurut Kang Pandu itu Prodi PKP sebagai prodi baru tapi memiliki potensi akan kemajuan. Mungkin dari Teh Vira punya pendapat lain Teh terhadap Prodi PKP sendiri?
Ya, mungkin dari saya pribadi ya, kalau misalkan PKP ini nggak jauh beda apa yang dikatakan oleh Kang Pandu tadi gitu. Prodi PKP ini bagi saya spesial sih, karena apa ya, mencakup tiga inti dari pendidikan, kelautan, dan perikanan gitu. Jadi kita kayak dalam satu prodi udah bisa belajar dengan tiga inti yang berbeda gitu, yang sangat luas. Jadi kayak wow, spesial. Kalau menurut aku ya, gak jauh beda kayak Kang Pandu. Oke, sebagai prodi yang spesial gitu ya Teh, karena mencakup tiga intisari atau disiplin ilmu mungkin ya, pendidikan, kelautan, dan perikanan. Pasti luar biasa banget sih prodi ini. Terus membahas mengenai PKP, terus ada Himadikri nih Teh. Menurut Teh Vira dan Kang Pandu, Himadikri itu apa sih, dan ada hubungan apa sih dengan prodi PKP gitu? Kenapa selalu beriringan gitu antara Himadikri dan PKP? Ya, oke, baik. Jadi Himadikri ini seperti yang tadi Teh Devia bilang, selalu beriringan dengan prodi PKP gitu ya, karena Himadikri ini himpunan mahasiswa yang ada di prodi Pendidikan, Kelautan, dan Perikanan. Himadikri adalah kependekan dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan, Kelautan, dan Perikanan, yang mana membantu teman-teman PKP untuk mempunyai kegiatan-kegiatan yang lebih asik dan bermanfaat dan pastinya gitu. Jadi perlu diingat, Himadikri itu Himpunan Mahasiswa Pendidikan, Kelautan, dan Perikanan mungkin ya Teh ya? Himadikri. Betul, buat teman-teman yang nggak tahu tuh Himadikri apa. Perlu diingat baik-baik, apalagi mahasiswa PKP ya, perlu tahu mungkin Teh. Kalau dari Wajib Kang banget Pandu, tahu sih. Kalau dari Kang Pandu sendiri, punya pandangan lain nggak nih Kang? Ya, mungkin untuk dasar-dasarnya udah disebutin ya sama Teh Vira tadi. Kalau dari saya sendiri sedikit menambahkan aja, jadi Himadikri itu merupakan himpunan ya, himpunan. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih seperti keluarga ya di sini, karena di himpunan pendidikan, kelautan, dan perikanan ini kita sama-sama belajar, sama-sama merintis program studi pendidikan dan kelautan dan perikanan ini menjadi lebih baik lagi gitu. Banget nih jawaban-jawabannya. Semoga bisa lebih mengenalkan Himadikri kepada mahasiswa PKP, mahasiswa baru atau mahasiswa umum lainnya, biar Himadikri lebih dikenal mungkin ya Kang Teteh. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya masih berkaitan nih dengan PKP dan Himadikri. Apakah mahasiswa PKP itu wajib masuk Himadikri? Mungkin bisa dijawab oleh Kang Pandu dulu, terlebih dahulu. Ya, jadi untuk mahasiswa PKP sendiri, terlebihnya mungkin yang baru masuk ya, angkatan 2021 ataupun nanti yang akan masuk 2022. Jadi untuk mahasiswa PKP sendiri, kalau menjadi anggota itu bukan wajib, tapi itu sudah lebih ada tercantum di ADART Himadikri. Jadi seluruh mahasiswa pendidikan kelautan dan perikanan ini akan menjadi anggota Himadikri. Tapi untuk menjadi pengurus kayak saya, kayak Teh Vira, Teh Devia, nanti ada ada seleksi lagi gitu. Jadi untuk menjadi anggota itu bukan wajib, tapi seperti suatu identitas. Tapi kalau menjadi pengurus itu nggak wajib, itu nanti jadi pilihan teman-teman semua kalau udah masuk jadi mahasiswa PKP itu. Oke, berarti perlu diingat, mungkin bukan wajib tapi pasti gitu ya Kang ya. Kepastian. Oke, selanjutnya mungkin dari Teh Vira nih jawabannya. Ya, dari aku nggak jauh beda kayak Kang Pandu. Emang seluruh mahasiswa PKP itu pasti udah menjadi bagian anggota Himadikri gitu ya. Tapi syaratnya harus melewati masa kaderisasi, yang mana harus melewati Mabim dan LKM. Dan nantinya akan ada semacam seperti PAB, yang mana itu sebagai bukti tanda bahwa
mahasiswa baru telah menjadi anggota Himadikri. Ini itu aja. Oke, mungkin bisa disimpulkan berarti menjadi anggota Himadikri itu wajib, tapi untuk menjadi pengurusnya itu perlu memenuhi beberapa syarat. Tapi sebelum kita membahas beberapa syarat untuk menjadi bagian dari Himadikri, kita bakal bergeser lagi untuk nanya seputar PKP nih, Kang Teteh. Kira-kira apa saja sih hal-hal yang menarik yang ada di prodi kita ini, prodi Pendidikan Kelautan dan Perikanan? Mungkin bisa dijawab dari Kang Teteh. Kang Pandu duluan. Ya, jadi apa yang menarik dari prodi PKP ini, seperti yang dijelasin sebelumnya ya. Jadi PKP ini kan pendidikan kelautan dan perikanan. Nah itu mencakup tiga ranah gitu, yaitu pendidikan kelautan dan perikanan, yang dimana biasanya hanya pendidikan saja, di program studi lain itu hanya pendidikan saja atau kelautannya saja atau perikanannya saja, tapi kita di sini belajar tiga-tiganya gitu. Jadi setelah kita belajar kelautan dan perikanan, kita juga belajar dari sisi pendidikannya gitu. Makanya nanti dari program studi pendidikan kelautan dan perikanan juga misalnya akan bergelar SPD atau sarjana pendidikan gitu. Nah, sarjana pendidikannya nanti akan digunakan sebagai sumber daya manusia di bidang pendidikan SMK kemaritiman gitu. Tentu saja hal itu menarik ya, Kang ya, karena bisa menghasilkan SDM-nya SPD pendidikan, tapi bidangnya bisa mencakup kelautan dan perikanan sekaligus. Untuk karena Teh Vira terkendala sinyal, mungkin masih bisa dibahas oleh Kang Pandu terkait kegiatan yang menarik di dalam PKP itu, kegiatan perkuliahannya ada nggak kira-kira? Nah, soal kegiatannya ya, jadi kan di sini ada pendidikan kelautan dan perikanan ya. Nah, jadi untuk pendidikannya sendiri nanti kita itu sama kayak program studi pendidikan yang lain. Kita ada nanti KKN, kita nanti ada micro teaching, mengajar secara simulasi mengajar, terus juga di bidang kelautan dan perikatannya nanti kita ada praktek-praktek soal kelautan, seperti misalnya nanti kita ke pulau-pulau penelitian, terus juga di bidang perikanannya nanti kita belajar budidaya dan sebagainya. Jadi kita gak hanya belajar di salah satu ranah, tapi kita sekaligus tiga-tiganya. Menarik sekali. Jadi bakalan banyak pengalaman, bakalan banyak kegiatan yang mungkin teman-teman PKP nanti lakukan selama masa perkuliahan, sehingga sampai nanti lulusnya itu bisa jadi mahasiswa yang memiliki banyak skill tambahan gitu. Jadi selain mengajar, tapi bisa juga di pekerjaan lain di bidang kelautan dan perikanan. Tentu saja prodi ini menjadi lebih menarik sih ya, akan semuanya dari prodi lainnya. Ngebahas sinyal sendiri, Kang Pandu gimana nih, Kang? Ada kendala nggak sih dari pertemuan online kayak gini biasanya? Nah, ya. Kalau soal online sendiri, sebelumnya emang rada susah ya. Pertama, jadi susah berinteraksi secara langsung gitu, karena kalau misalnya kita berinteraksi secara online kan kayak rada kurang serak gitu ya, kita nggak bisa ngerasain emosi teman-teman saat bicara, kita nggak bisa langsung ngerasain ya beda gitu rasanya kalau misalnya kita berbicara secara langsung sama bicara secara virtual, kayak misalnya pertemuan ke dosen ataupun ke teman-teman, atau misalnya ada rapat-rapat gitu. Jadi sedikit terkendala gitu. Apalagi kan ada juga kendala-kendala teknis kayak susah sinyal ataupun device yang bermasalah gitu.
Iya, benar banget sih. Mungkin perbedaannya online dengan offline itu nggak ada ikatan emosional. Jadi kita kurang tahu gitu kondisinya sebenarnya lagi kayak gimana, lagi enak diajak ngobrol atau enggak, lingkungannya mendukung atau enggak. Tapi ada juga faktor-faktor lain kayak gangguan sinyal atau gangguan device yang bermasalah. Itu hal-hal yang nggak bisa kita hindari ya teman-teman semua. Mungkin semuanya pasti pernah mengalami. Tapi mungkin bisa lebih sabar lah, lebih sabar menghadapi kondisi yang ada, misalnya gangguan sinyal atau gangguan device, karena semua orang pasti mengalami. Oke nih, bisa kita lihat Teh Vira udah kembali join, tapi mungkin belum on cam ya. Suaranya aman nggak? Aman. Masuk. Gimana Teh? Ya, maaf ya. Bukan sinyal sih, tiba-tiba mati gitu laptop. Oh iya. Sekarang gimana? Udah aman Teh? Aman ya, bisa lanjut. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Teh. Gimana? Boleh, silakan. Oke. Mungkin kita lanjut. Bagaimana perkenalan prodi atau ospek ala Himadikri yang kayaknya tahapannya itu berbeda gitu dari himpunan yang lain atau dari prodi-prodi yang lainnya nih, Akang Teteh. Boleh dijawab sama Teh Vira duluan mungkin? Oke, mungkin dari aku dulu ya jawab, izin Kang Pandu. Oke, untuk masa pengenalan prodi oleh Himadikri ini dimulai dari Mabim. Jadi Mabim PKP ini biasanya kalau misalkan offline ya, kalau yang diadain offline itu pasti kita di luar kampus. Kenapa? Karena kita lebih memperkenalkan apa itu prodi PKP gitu. Jadi kayak ciri khas PKP itu apa sih gitu. Nah, biasanya kita keluar sih, entah itu di pantai atau di mangrove, intinya kita memperkenalkan apa yang akan dipelajari di prodi PKP. Cuma untuk online, mungkin 2 tahun yang lalu ya 2 tahun berturut-turut kita melaksanakan secara online gitu ya. Jadi belum terlalu berasa gitu. Cuma hanya sekedar teori-teori gitu. Cuma kalau misalnya emang insya Allah tahun ini bisa offline, kita bakal keluar lagi lebih memperkenalkan apa itu prodi PKP. Jadi ada Mabim ya Teh, ada kegiatan namanya Mabim. Mungkin boleh dijelasin sedikit Teh, Mabim itu singkatan dari apa Teh, atau bentuknya itu kayak gimana? Oke, Mabim ini salah satu kaderisasi yang pertama untuk mahasiswa baru. Mabim itu kependekan dari masa bimbingan, yang mana bertujuan untuk memperkenalkan apa itu prodi yang telah kita ambil gitu. Kurangnya seperti itu. Oke, jadi Mabim itu masa bimbingan ya Teh ya. Bentuknya seperti ospek kegiatan dasar awal perkenalan. Mungkin ada jawaban lain nih dari Akang Pandu terkait ospek atau kaderisasi mungkin dari prodi PKP. Nah, untuk kaderan sendiri nanti seperti yang udah jelasin sama Teh Vira ya. Jadi ada yang pertama itu Mabim. Nah, Mabim itu nanti isinya lebih ke perkenalan terhadap program studi kita gitu. Jadi perkenalan tentang PKP. Kemudian nanti setelah Mabim ada LKM. Nah, LKM ini latihan kepemimpinan mahasiswa. Jadi LKM ini mahasiswa mahasiswa PKP di kaderisasi untuk mempersiapkan di tingkat organisasi, gitu, dipersiapkan untuk menghadapi masa-masa organisasi di selanjutnya gitu. Kalau misalnya mereka mau lanjut ke organisasi. Nah, kemudian ada PAB. Nah, PAB ini nanti isinya sebagai kegiatan seperti pengesahan pengesahan atau legalitas buat mahasiswa PKP
resmi menjadi anggota dari Himadikri. Gitu. Oke, berarti bisa disimpulkan setelah ada Mabim nih sebagai tingkat kaderisasi dasar, itu ada tahapan lanjutan yaitu LKM dan ada tahapan legalisasi tadi kata Kang Pandu yaitu PAB ya Kang Tete. Mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada nggak sih kira-kira hal yang membedakan prodi PKP sendiri nih yang tadi terbilang unik atau mempelajari disiplin ilmu yang banyak gitu 3 dengan prodi yang lainnya? Mungkin saya dulu yang menjawab. Jadi yang membedakan itu tentunya dari ranah ranah yang diambil dari program studi tersebut. Jadi jika di program studi lain seperti yang saya sebutkan sebelumnya mungkin hanya di bidang perikanan ataupun kelautannya aja, tapi atau pendidikannya aja, tapi kalau misalnya di PKP itu kita tiga-tiganya gitu, ada pendidikan, kelautan, dan perikanan. Nah ini merupakan salah satu program studi pertama yang menggabungkan 3 ranah ranah pendidikan tersebut, ada pendidikan, kelautan, dan perikanan. Oke, kalau dari Teh Vira sendiri nih Teh, ada pandangan lain nggak? Kurang lebihnya sama sih apa yang dibilang sama Kang Pandu gitu ya. PKP prodi pertama yang menggabungkan 3 inti dari ilmu yang besar gitu ya, yang luas, pendidikan, kelautan, dan perikanan. Dan juga mungkin hal unik yang lainnya gitu ya dari mahasiswanya, dari dosennya itu sangat amat mengasyikan juga sih bisa dibilang gitu. Nah untuk yang membedakan lagi, apalagi di UPI Serang gitu ya, di UPI Serang tuh PKP merupakan prodi pertama di bidang kemaritiman. Nah itu, jadi lebih banyak keunikan tersendiri di PKP itu. Jadi prodi yang unik gitu dan berbeda PKP itu karena mencakup 3 pendidikan, kelautan, dan perikanan. Itu hal yang membuat prodi ini sedikit berbeda mungkin ya teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait hal-hal yang mungkin perlu dipersiapkan nih bagi mahasiswa baru dalam mengikuti masa perkenalan prodi atau aspek kayak tadi Mabim, LKM, dan PAB. Kira-kira mahasiswa itu perlu mempersiapkan apa aja nih? Oke, mungkin dari aku ya. Untuk persiapannya, yang pertama persiapan barang-barang mungkin ya, kalau misalnya emang kan pasti ada yang diperlukan apabila kita nanti bakal jadi keluar gitu. Di luar kampus pastinya barang-barang yang perlu dibutuhkan, barang-barang pribadi, barang-barang kelompok atau segala macamnya gitu. Nah, terus lebih mempersiapkan diri aja sih. Ini ospeknya bukan dalam hal ospek yang keras ya, cuma kayak kita tuh lebih senang-senang aja sebenarnya gitu. Cuma mempersiapkan diri kalau kita tuh bakal siap gitu. Dan yang pasti jaga kesehatan sih. Kesehatan paling penting sih. Harus dipersiapkan. Jadi selain kesiapan barang-barang, ada juga kesiapan mental mungkin ya, kesehatan dan fisiknya untuk mengikuti. Mungkin Kang Pandu punya jawaban yang berbeda dari Teh Vira atau gimana? Ya, sedikit menambahkan aja ya. Untuk masa perkenalan prodi PKP sendiri, hal yang perlu dipersiapkan ya selain tadi mungkin nanti barang-barang yang akan mungkin bakal dijelasin oleh panitia saat nanti teman-teman masuk ke prodi PKP, mungkin ya tadi ya mental dan fisik gitu, karena mental bukan berarti ya kayak tadi ya kita bakal kayak di marah-marahin atau bakal di kayak pendidikan militer gitu ya. Enggak ya, karena kita juga kan mahasiswa di bidang pendidikan juga gitu. Jadi kita agak ada yang namanya seperti itu gitu. Nah, tapi untuk mental di sini lebih kayak dipersiapkan bahwa kita itu sudah peralihan dari siswa menjadi mahasiswa gitu. Nah, untuk fisik sendiri karena kita merupakan mahasiswa dari ranah kelautan perikanan, jadi kita nanti masa bimbingannya juga jika dilaksanakan secara offline, nanti kita bakal keluar ke pantai gitu. Nah, kalau
misalkan Pantai kan mungkin medannya rada beda ya, lebih panas, lebih sedikit lebih keras lah daripada masa perkenalan jika di kampus. Mungkin itu aja. Oke, berarti nggak perlu ditakutin ya, karena ini merupakan bentuk perkenalan atau hal-hal yang bakal membuat kita semua menjadi lebih dekat gitu ya. Cuman bentuknya aja kayak tingkat kaderisasi atau ospek prodi. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kang Teteh, karena mengingat waktu yang udah lumayan kita laluin. Ada nggak sih harapan tersendiri dari Kang Teteh, Kang Pandu, atau Teh Vira terhadap prodi PKP kita ini dan juga Himadikri? Harapan ke depannya. Mungkin boleh dari Kang Pandu dulu kayaknya deh, selaku ketua. Harapan saya kepada prodi dan juga kepada Himadikri ya. Untuk prodi, harapan saya mungkin prodi ini bisa berkembang dan menunjukkan potensi yang dimilikinya. Jadi benar-benar apa yang ada di prodi ini, visi dan misinya benar-benar dikeluarkan gitu, dan terrealisasikan. Dan untuk Himadikri, semoga himpunan ini tetap terus berjalan dan dapat berkembang dan bersaing di di kancah yang lebih besar lagi nanti. Dan karena Himadikri ini masih program studi baru, masih bersaingnya sama himpunan yang ada di sekitar kampus UPI Serang ya. Jadi mungkin dapat berkembang, dapat bersaing di lingkungan Universitas UPI gitu. Nanti lebih berkembangnya lagi di himpunan perikanan, kelautan perikanan yang ada di universitas lain dan juga seterusnya. Itu aja dari saya. Oke, mungkin harapan dari Teh Vira selanjutnya. Oke, mungkin nggak jauh berbeda kayak Kang Pandu ya, sedikit menambahkan saja. Semoga PKP dan Himadikri semakin lebih maju, lebih berkembang, yang baik tetap dipertahankan dan lebih baik lagi ke depannya gitu. Dan yang pasti untuk cakupan dari PKP itu sendiri bisa menggait lebih banyak mahasiswa-mahasiswa yang emang tertarik pada bidang pendidikan, kelautan dan perikanan. Ini itu aja. Terima kasih. Oke, mungkin harapannya itu nggak akan jauh berbeda ya, di mana kita semua menginginkan prodi ini bisa terus berkembang, bisa terus maju pada bidangnya masing-masing, baik dari tingkat kampus UPI Kampus Serang sendiri ataupun himpunan perikanan lainnya atau himpunan kelautan lainnya. Semoga harapan dari Kang Teteh, Kang Pandu, dan Teh Vira bisa terwujud ya. Dia juga mungkin bisa membantu kita semua nih untuk ikut berkembang, ikut berpartisipasi demi kemajuan-kemajuan yang ada di PKP. Mungkin sekian dari ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang Dikri ini di sore kali ini. Mungkin bisa dilanjut ke podcast selanjutnya.